Apa kata Imam Syafi'i? Jadikan ilmumu seperti garam dan akhlakmu seperti nasi. Kalau kita mau bikin nasi goreng, paling banyak nasinya apa garamnya? Nasi. Kalau garamnya kita banyakin, enak apa tidak? Yang ada muntah kita ya, berceceran yang ada. Makanya kata Imam Syafi'i, jadikan ilmumu seperti nasi dan ilmumu seperti garam dan akhlakmu seperti nasi. Tapi jangan berpikir, oh udah ilmu apa sedikit aja ya, terus nasinya aja banyakin ya. Ilmu apa sedikit aja udah nasinya kita banyakin. Nah itu salah. Kan semakin banyak semakin pula butuh apa? Garam yang banyak, kan begitu. Semakin nasinya banyak, garamnya dibanyakin juga kan? Nah begitu berpikirnya, banyakin semua-muanya. Keutamaan, husun, kebaikan, keindahan, akhlak, yaitu akhlak. Paham tak? Kebiasaan, indahnya akhlak, kemuliaan, indahnya akhlak. Ragam salis, nomor yang ketiga, katajidu minal awami man yatakhallaqu bil akhlaqin nabawiyyah wa bi aksihi talabatul ilmi tajidu ba'duhum laysa lahu akhlaqun wa fi wajhi abusun li bu'dihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahada makna. Nah ini teguran untuk kita supaya kita thalabul ilmi ini berpikir, terperingati, merasa tertegur. Di sini dikatakan qatajidu, sungguh telah ditemukan minal awam, dari orang-orang awam, orang-orang biasa, bukan penuntut ilmu tekun ya, orang-orang biasa, bukan penuntut ilmu tekun. Man yatakhallaku, man mereka yatakhallaku berakhlak bi akhlakin nabawiyah, dengan akhlak nabawi, dengan akhlak nabi. Itu luar biasa. Dengan akhlak nabawi, dengan akhlak nabi, masya Allah, tabarakallah. Fahim tak? Yang dimana orang-orang awam itu bukan yang mempelajari ilmu paten seperti kita, tapi mereka berakhlak dengan akhlak nabawiyah, dengan akhlak baginda Nabi Muhammad. Mereka orang-orang awam berakhlak dengan akhlak nabawi, bukan seperti kita yang paten menuntut ilmu. Bukan seperti kita paten menuntut ilmu. Mereka orang-orang awam, tapi mereka berakhlak dengan akhlak nabawiyah, dengan akhlak nabi. Wa bi aksihi, dan dengan kebalikannya. Dengan kebalikannya. Talabatul ilmi, penuntut ilmu paten, tajidu, ditemukan ba'dahum, sebagian dari mereka penuntut ilmu paten, laisa lahu akhlak, tidak ada lahu bagi dirinya akhlak, nggak punya akhlak. Padahal yang aula, lebih utama siapa? Ya penuntut ilmu yang paten. Dia mengkaji, menggali, wajib lebih berakhlak daripada orang-orang awam. Ini terkadang kebalikan, orang-orang awam, santunnya masya Allah, penuntut ilmu paten, bedegongnya luar biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi merasa dirinya sudah paham, mungkin sudah hebat, atau emang hatinya masih ketutup, akhlaknya hilang. Semakin nuntut ilmu, semakin bedegong. Semakin nuntut ilmu, semakin kurang ajar. Semakin nuntut ilmu, semakin keras hatinya. Ini jiwanya jiwa batu ya, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un, melek buta, mendengar tuli ya, berbicara bisu, tidak tergugah hatinya, sulit lagi untuk kembali. Nah begitu. Wa bi aksihi, dan kebalikannya. Talabatul ilmi, penuntut ilmu itu
Ditemukan sebagian mereka laisa lahu akhlak, tidak ada bagi dirinya akhlak-akhlak. Bahkan wa fi wajhihi abus, dan pada wajahnya abus, bangkrut melulu wajahnya ya. Laisa lahu tabassum, gak pernah senyum berseri-seri. Sedangkan sifat senyum dan berseri-seri itu sifat wajah siapa? Wajah baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tak? Terkadang orang-orang awam, ya Allah, yang terlihatnya biasa tapi akhlak sopan santunnya luar biasa. Senyumnya, semerigahnya, berseri-serinya, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita talabatul ilm itu lebih aula wa afdal, lebih utama. Talabatul ilm itu lebih utama. Paham tak? Jelas apa tidak? Nah, itu terkadang orang-orang yang bukan penuntut ilmu paten, paham? Bukan penuntut ilmu paten dia, akan tetapi senyumnya lebar, berseri-serinya luar biasa, akhlak dan santunnya Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi terkadang kita melihat penuntut ilmu akhlaknya kurang, terus abus. Abus itu kalau bahasa kita yang tepat apa tuh? Hah? Cemberutnya luar biasa. Tidak ada tabassum, tidak ada berseri-seri. Masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillah. Allahumma rzuqna akhlaqan kariman, insyaallah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, amin ya rabbal alamin. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, lilladina zakka indahu ba'd asy-syuhud hal sahibtahu bis safari alladhi yustadallu bihi ala makarimil akhlaq faqala ma araka ta'rifuhu. Yang bagi lil insani at-takhliyah, tuh, dianjurkan lil insan, bagi seluruh manusia, at-takhliyah, untuk memakai. Apa itu takhliyah? Memakai dengan apa? Minal akhlaq. Takhliyah itu untuk membersihkan. Takhalli yang artinya membersihkan atau menghilangkan. Membersihkan, menghilangkan apa dari dirinya? Min akhlaqil madmumah, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Akhlakil madmumah, akhlak madmumah yang tidak terpuji. Qabla, sebelum at-tahliyah, memakai. Artinya memakai dengan apa? Bil akhlakil mahmudah, dengan akhlak-akhlak mahmudah yang terpuji. Paham tak? Yang terpuji. Jadi sebelum Anda memakai akhlak mahmudah yang terpuji, dianjurkan sedikit demi sedikit Anda membersihkan dulu akhlak madmumah. Paham? Kenapa? Karena dua sifat yang mustahil terterap di dalam diri kita. Kalau jahat ya jahat, kalau baik ya baik. Kalau cinta ya cinta, kalau benci ya benci. Dua sifat itu tidak mungkin menempel di dalam satu diri, tidak mungkin. Kalau di dalam hati kita ada Allah, berarti selainnya tidak ada. Kalau di hati kita tidak ada Allah, berarti selainnya ada. Paham tak? La yajtami fi qalbin syai'an, tidak akan berkumpul di dalam satu hati dua rasa, dua tujuan, tidak mungkin. Paham? Jelas? Kalau Anda ingin berakhlak yang baik, maka mulailah dari sekarang mengkikis akhlak-akhlak yang tidak baik. Buang dulu, bersihin dulu. Akhlak yang tidak baik Anda bersihkan. Sudah Anda bersihkan, baru Anda melangkah untuk tahalli, memakai sedikit demi sedikit akhlak-akhlak yang indah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak itu nomor wahid. Dzu khuluqin karim, ya.
Nabi mendapatkan julukan apa? Dzu khuluqin karim, sahibul akhlak karim, yang mulia. Bahkan dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya bagaimana Rasulullah, kana khuluquhu Quran, dah selesai sudah. Kana khuluquhu Quran, yang dimana baginda Nabi Muhammad khuluquhu, akhlaknya seperti Al-Quran. Apa artinya? Kalau kau ingin melihat isi sir rahasia Al-Quran keseluruhannya, lihat pada manusia yang mulia Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, itu terjemahan Al-Quran semuanya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat, dzu khuluqin karim mahbubun 'indan nas. Orang yang mempunyai akhlak yang baik itu pasti dicintai oleh seluruh manusia, bahkan oleh musuh. Dicintai oleh seluruh manusia, disegani oleh musuh. Itu orang yang mempunyai akhlak mulia. Setiap hati yang kenal, yang dekat, tidak kenal, kalau dia memakai akhlak yang mulia, sudah otomatis setiap hati yamiluna ilaih, akan mail, condong dan cinta kepadanya. Itu akhlak. Tidak seperti ilmu. Kalau orang ilmunya segudang, akhlaknya tiada, orang nambah benci, bukan nambah cinta. Nah, ini akhlak ragam wahid, karena akhlak itu perhiasan diri, ya. Dan akhlak itu yang membedakan kita dengan hayawan, dengan binatang. Kalau kucing masuk rumah kita asal masuk, salah apa tidak? Enggak, namanya juga kucing. Tapi kalau manusia masuk rumah orang tanpa salam, salah apa tidak? Untung aja nggak dijeritin rampok. Kalau dijeritin rampok, digebukin sama sekampung. Paham toh? Makanya apa kata Nabi? Bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak tuh, budi pekerti yang baik dan keburukan akhlak dan jiwa yang rusak. Itu dibengkelin oleh Nabi itu. Akhlak-akhlak jahiliyah dituntaskan oleh baginda Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah mengajarkan akhlak-akhlak yang indah dengan waktu 23 tahun. Diajarkan itu semua dengan lisan, ucapan, prakteknya. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti apa? Nih, dzu ilmin katsir, ya. Jikalau kita datang kepada guru-guru kita, ya, atau kita menghadap para ulia, para solihin, ada dua orang yang datang. Yang satu dzu ilmin katsir, ilmunya luar biasa, banyak ilmunya, tapi akhlaknya kurang. Ada satu orang awam, ilmunya nggak seberapa, tapi akhlaknya luar biasa. Man yu'adzim, siapa dari orang tersebut yang akan lebih dihormati oleh guru kita dan orang-orang soleh? Yang pasti lebih dihormati dzu akhlaqin karim. Orang yang mempunyai akhlak, walaupun ilmunya sedikit, itu lebih dihormati. Apalagi ilmunya segudang, akhlaknya selaut. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu lebih sempurna. Maka gali ilmu, tata jiwa. Kau akan mendapatkan dua-duanya. Ilmu kau dapatkan, jiwa dan akhlak kau akan dapatkan pula. Allahu Akbar. Makanya di dalam Al-Quran yang menunjukkan bakti itu motifnya dengan akhlak. Seperti bakti kita kepada orang tua, wala taqul lahuma uff. Ngomong aja kepada orang tua nggak boleh. Apalagi ngomong waduh. Apalagi ngomong waduh. Nggak bakal senang dunia, nggak bakal senang akhirat, jadi gembel ya. Dijamin pasti itu, nggak ada toleransi lagi. Ngomong sama orang tua aja nggak boleh. Apalagi ini akhlak apa bukan?
Al-Quran mengajarkan kepada kita akhlak. Bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama, akhlak kepada teman, akhlak kepada tetangga. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi? Hah? Kalau kalian apa kata Nabi? Kalau kalian memasak apa? Hah? Kalau kalian memasak marak, banyakin kuahnya kata Nabi. Takut tetangga menghirup. Waduh, petai goreng nih. Terus ente nggak bagi, dosa ente. Bikin orang culamitan, bikin orang pengen. Terus ente nggak bagi-bagi. Terus caranya gimana Beb supaya nggak keisep? Ya ente bikin tabung 700 meter agak atas, baru nggak keisep tuh. Keisepnya sama burung, dosa juga ente nggak bagi-bagi sama burung. Paham dong? Tuh lihat, di dalam segi tetangga, kalau kau membuat marak, banyakin kuahnya. Takut tetangga ngendus. Tetangga nggak bakal ngomong, masa ngomong sama ente minta dong? Nggak bakal lah. Benar nggak? Malu lah. Tapi entenya yang berakal. Lu bikin makanan yang wow. Kadang gini, sering nggak ngendus bau terasi? Sering nggak? Jujur, sering nggak di sini? Yang ada di otak ente apa? Waduh, masuk apa nih? Nah, berarti kan itu udah suatu keinginan. Akhirnya ente nggak kebagian. Wallah, kebagian wanginya doang ya. Tapi alhamdulillah daripada kagak. Ya, begitu. Akhlak itu sudah ditata oleh Nabi dari A sampai Z, sempurna sudah. Makanya itulah rahasia ucapan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak. Bagaimana untuk memakaikan akhlak? Paksakan. Segala sesuatu kalau tidak dipaksakan tidak akan menjadi biasa. Dengan memaksakan akan menjadi biasa. Dengan biasa akan terbiasa. Susah. Anak untuk berakhlak susah? Iya susah. Emang lu kira surga balas apa? Hah? Semuanya mulai dengan memaksakan. Paksakan. Terampilkan diri kita. Pertama paksakan, memang berat. Tapi paksakan, terampilkan diri kita. Lambat laun itu akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, Anda terus akan diingatkan. Tak kala Anda ingin tidak berakhlak, diingatkan, ya Allah, bukan cara ini yang baik, tapi dengan cara ini yang baik. Luar biasa. Kepada anak ada akhlaknya, kepada istri ada akhlaknya. Coba Anda bayangkan, semuanya yang hidup dengan Nabi, entah itu ikatan istri, entah itu ikatan anak, entah itu ikatan suhbah, entah itu musuh baginda Nabi Yuna Muhammad, hadzal amin, ini orang amin, orang yang khair, orang yang baik, orang yang jujur. Jujur akhlak bukan? Akhlak. Itu status itu keluar dari musuh. Kalau status keluar dari anak nih, misalnya anak, oh saya punya ayah akhlaknya baik, namanya juga orang bisa berpikir apa? Ya anak pasti muji bapak. Kalau ucapan tersebut keluar dari teman, ya karena lu temannya, orang kan bisa begitu. Benar apa tidak? Kalau pujian tersebut dari murid, ya namanya juga gurunya. Benar apa tidak? Tapi kalau lontaran pujian tersebut dari musuh, sesuatu musuh nih, musuh bubuyutan, tetap mengakui bahwa Nabi Muhammad akhlaknya begitu mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa hadza masyhuda, dan ini tersaksikan. Ma ra'ayna fi masyayikhina, yang kami lihat
kepada para guru-guru kita, yang dimana orang yang sudah bencinya 1000%, ujruk-ujruk kembali duduk takun mengambil berkah, hormat dan ta'zim, la haula wala quwata illa billah. Padahal bukan dengan waktu sedikit dia memusuhi. Tahu-tahu kita ngelihat berubah drastis, duduk takun taklim ngambil berkah ta'zim, la haula wala quwata illa billah. Sampai posisi kita bisa dikalahkan dengan dia baru 1 hari. Syuh, ya mughallibal qulub, wahai yang membulak-balikan hati. Tapi berbulak-baliknya hati itu dengan sebab. Apa sebab mereka bisa kembali? Karena akhlak. Guru-guru kita begitu mulia, dicaci senyum, dipuji senyum. Bahkan mereka lebih sayang kepada orang-orang yang memusuhinya. Itu akhlaknya, itu jiwanya. Makanya kalau sudah berbalik hatinya, Masya Allah, tabarakallah, dulu kita melotot, sekarang kita berpikir Allah, drastis secepat kilat. Hakada. Akhlak mereka bisa mengembalikan hati yang rusak menjadi benar, hati yang benci menjadi cinta. Itu dengan akhlak, bukan dengan kata-kata. Dengan postur akhlak yang begitu luar biasa, bisa membalikkan hati yang benci menjadi cinta full tank. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Hadza mara'ain. Bahkan dengan memandang wajah mereka, artinya memandang bukan sekedar wajah ya. Orang memandang bukan wajah. Kalau ganteng itu relatif. Kalau kata Habib si fulan ganteng, mungkin kata ente enggak, itu relatif. Tapi yang dimaksud dengan memandang wajah, wajah yang dipenuhi dengan akhlak itu bisa meluluhkan hati yang keras, bahkan hati yang beku, bisa meleleh. Bahkan berapa banyak dari mereka sekedar melihat wajahnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggalkan agama yang tidak benar, menuju agama yang benar. Allahu Akbar. Itu pandangan ikhwan kepada manusia-manusia yang mempunyai akhlak yang begitu hebat, adab yang begitu mulia. Sampai sekarang dengan akhlaknya yang begitu mulia, magomnya yang begitu luhur, kedudukan yang begitu istimewa, akhlak itu tidak hilang. Kalau bertemu orang tua, walaupun orang tua tersebut awam, yusafiuhu wa yugabbil yadah wa yatabassam, dan menunjukkan akhlak kepada orang tua. Coba Anda bayangkan, itu pemandangan cermin yang paling indah di muka bumi. Kalau Anda ingin mengetahui, kalau Anda ingin melihat pemandangan yang paling indah, yang benar-benar akan mengharukan hati Anda, bukan film India, tapi itu akhlak-akhlak mereka, orang-orang soleh. Jikalau kamu melihat luluh hati Anda, Allah, terkagum-kagum hati Anda, terpesona, semua rasa kau bisa dapatkan di dalam hatimu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakada. Maka akhlak itu syai'un muhim. Yang langkah pertama perlu dilatih, paksakan, biasakan, sehingga menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, la'allahu menjadi huli, emang sudah menjadi hiasan yang sudah menyatu dengan jasad Anda dan darah Anda. Akhlak tersebut yang tidak akan habis sampai kau masuk ke liang kubur. Allah. Cuma untuk memulainya susah. Iya susah. Emang ente pakai baju Spiderman? Baju Spiderman mah gampang, susah-susah sedikit, ngetat doang. Beb, baju Superman mau ngapain? Udah salah baju lo pakai mas Spiderman. Superman masalah baju, yang di dalam dipakai di luar. La haula wala quwata illa billah. Itu aja udah mengurangi akhlak tuh baju. Udah ngajarin kita tidak berakhlak. Paham tuh? Jelas apa tidak? Tapi suka nggak lu nonton Superman? Suka? Emang dasar lu pada. Yuk kita nonton. Paham tuh? As-sadis,
kanu tuh ala ghayati minal akhlaqil hasanah. Tuh lihat kanu, yang dimana para ulama-ulama kanu, orang-orang dahulu, ulama dahulu, ala ghayah, puncak, ala ghayah itu puncak, minal akhlaq, dari akhlak hasanah yang baik. Sudah mempunyai puncak akhlak yang baik ya, akhlak yang begitu luar biasa. Kana ba'dul masyayikh lahu muridun da'ahu ila baitihi. Tuh, di sini ada cerita kana ba'du masyayikh, karena yang dimana ba'du masyayikh, sebagian guru, lahu muridun, dia mempunyai murid santri, da'ahu ila baitihi, si guru tersebut da'ahu, domir kembali kepada santrinya, yang da'a fa'ilnya siapa? Syekhun, gurunya. Da'ahu, guru memanggil muridnya, ila baitihi, ke rumahnya. Ini si guru memanggil muridnya ke rumahnya. Faja'a syekh, oh la. Ini seorang murid memanggil apa? Gurunya, kebalik. Seorang murid, santri, pada suatu hari memanggil gurunya. Faja'a syekh, maka ja'a, datanglah syekh, gurunya tersebut. Bayangin, santri memanggil gurunya datang. Allah, kalau otak kita kan kebalik. Al ilmu yati wa la yu'ta alaih. Inilah orang yang sudah kelebihan akhlak, yang sudah tidak memandang apapun kecuali yang ada di pikirannya, bagaimana aku berakhlak dengan akhlak yang baik dan aku berbagi manfaat kepada semua orang. Seorang murid memanggil gurunya, faja'a syekh, datanglah syekh, gurunya tersebut. Falama wasala, falama, dan ketika wasala, sampai si guru tersebut, ila tahti bab, di depan bab, pintu al-murid, santrinya. Ketika si gurunya datang, sampailah si guru tersebut di pintu murid santrinya. Gala lahu murid, gala berkata lahu kepada gurunya. Siapa yang berkata? Al-murid, santrinya berkata kepada gurunya. Apa yang dikatakan santrinya kepada gurunya? Ana mada'aituka, aku tidak memanggilmu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bayangin, gurunya udah nyampe rumahnya. Ana mada'aituka, aku tidak memanggil dirimu. Allahu akbar. Faraja'a syekh, qalbun salim. Maka raja'a, kembali syekh, guru tersebut langsung kembali, selesai. Oh, kamu tidak memanggilku, aku mendengar kamu memanggilku. Balik guru. Falamma ba'uda qalilan da'ahu. Falamma, dan ketika ba'uda, si guru tersebut udah mulai jauh, qalilan, sedikit jauh ya, ba'uda jauh, qalilan sedikit, artinya sedikit jauh. Da'ahu, dipanggil lagi tuh si guru oleh muridnya. Faraja'a, kembali lagi itu si guru ke rumah muridnya, santri. Falamma wasala ilal babi, falamma, dan ketika wasala, sampai si guru tersebut, ilal babi, ke rumah si murid tersebut, qala lahu, qala berkata lahu kepada gurunya. Siapa yang berkata? Santrinya tersebut, muridnya tersebut. Mada'aituka, aku tidak memanggilmu. La haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. Faraja, ya sudah, kau tidak memanggilku, kata gurunya. Faraja, kembali si guru. Wa hakadha, dan seperti itu, amila ma'ahu, melakukan ma'ahu, bersama guru tersebut, ila arba'a au khamsi, sampai 4 kali panggilan dari muridnya, au khamsi, atau 5 kali panggilan. Khamsi marrat, marrat itu kali, 4-5 kali digituin sama muridnya, sama santrinya. Datang, aku tidak memanggilmu, balik lagi. Datang, aku tidak memanggilmu, balik lagi. Summa akbala alaihi, summa akbala alaihi wa rahaba bihi wa talaba minhul afwatu. Summa akbala, summa kemudian akbala, menghadap. Siapa yang menghadap? Si santri tersebut, muridnya menghadap. Alaihi,
kepada gurunya. Ketika santrinya tersebut menghadap kepada gurunya, wa rohaba, disambut rohaba. Siapa yang menyambut fa'ilnya? Syekh. Gurunya menyambut sang murid, wa rohaba bihi, disambut dengan si murid tersebut. Allah, isyada akhlak. Wa talaba minhu, wa dan talaba, meminta. Siapa yang meminta? Si murid. Minhu, dari gurunya, al-afwa, maaf. Bayangin, udah ngecewain 5 kali, muridnya datang mau minta maaf, disambut dengan baik oleh gurunya. Kalau kita jitak dulu 5 kali, jitak dulu, murid apaan loh, sontoluyu, benar. Ini disambut, bayangin 4 kali 5 kali dibohongin. Masya Allah, tabarakallah. Dan disambut dan meminta maaf. Wa qala lahu, dan qala, siapa yang berkata? Gurunya, lahu, kepada siapa? Kepada murid, la, kepada hu, murid, santri ini. Ma'a'adhamaka min wa qala lahu, wa qala, dan berkata lahu kepada gurunya. Wa qala, siapa yang berkata? Si murid. Lahu, kepada gurunya, ma'a'adhamaka min syaikhin, alangkah mulianya engkau dari seorang guru. Dipuji nih, meminta maaf langsung dipuji itu gurunya. Faqala lahu syekh, faqala, dan berkata lahu kepada murid tersebut, syekh, gurunya, setelah dia minta maaf dan memuji gurunya, apa yang dikatakan oleh syekh gurunya tersebut? Alkaitu, artinya ini tidak ada manfaat, pujianmu itu tidak ada manfaat. Alkaitu, adana, tidaklah kami, kata gurunya, illa takhallaqtu bi khuluqin min akhlaqil kalam. Allah. Apa kata gurunya? La adana, tidaklah kami, kata gurunya, illa, kecuali, takhallaqtu, kami berakhlak, bi khuluqin, dengan akhlak, min akhlaqil kalbi, min, dari akhlak kalbi, binatang yang bernama anjing. Karena setiap makhluk Allah itu mempunyai kelebihan. Salah satu akhlak anjing apa? Dipanggil datang, diusir keluar, panggil lagi datang, diusir keluar, panggil lagi datang, diusir keluar. Tuh setianya kalbun, binatang anjing. Makanya kata gurunya, tidaklah aku berakhlak kecuali aku mengambil akhlak dari seekor binatang yang bernama anjing setianya. Gurunya benar berakhlak, cuma kan ini teguran keras kepada muridnya. Idza da'aitahu, idza, apabila da'aitahu, engkau memanggil hu, dia, yaitu memanggil anjing, ja'a, anjing itu akan datang. Tuh sifat baiknya anjing, binatang yang bernama anjing. Wa idza taradtahu, dan kalau kau mengusirnya, roh, dia akan pergi, roh, dia akan pergi. Tuh sifat akhlak anjing, itu yang aku ambil. Kau memanggilku, aku datang. Kau mengusirku, aku kembali. Kau memanggilku, aku datang. Kau mengusirku, aku kembali. Itu akhlak yang mulia yang ada pada binatang anjing. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau anjing aja mempunyai sifat setia, ya, bagaimana kita, insan yang mempunyai akhlak, pikiran, tarbiyah. Paham tak? Masya Allah, tabarakallah. Makanya di dalam kitab Kasyifatus saja pernah Habib bukan? Ada 10 daripada akhlak, apa? Ada 10 sifat dari binatang anjing yang dipakai oleh para aulia. Jadi itu anjing mempunyai 10 sifat seperti sifatnya para aulia, orang-orang soleh. Coba Anda bayangin, anjing. Masya Allah. Kalau ada yang tahu kitabnya cepat ambil, Habib baca, itu ada 10 sifat, nanti kita baca. Bayangin, itu anjing mempunyai 10 sifat daripada sifat orang-orang soleh. Anjing nih, Beb, kenapa nggak kuda? Lu cari sendiri kuda. Paham dong? Anjing nih, binatang anjing mempunyai 10 sifat daripada sifat orang-orang soleh. Saya bukan ingin berkata kotor ngomongin anjing, supaya kita berpikir tidak ada makhluk Allah yang sia-sia. Semua makhluk Allah mempunyai kelebihan masing-masing. Allahu Akbar.
Masya Allah. Ma takhalaqtu bi khuluqin illa takhalaqtu bi khuluqin min akhlaqil kalbi. Allah. Tapi tegangan tinggi itu. Buat si santri itu Allah. Buat si guru ya itulah akhlak. Kelebihan daripada binatang anjing yang perlu kita contoh. Jangan lihat anjingnya, akhlaknya. Paham dong? Karena Allah tidak memandang gambar kita, siapa kita, bentuk rupa kita, tapi yang Allah pandang apa? Isi hati kita dan niat kita, benar apa tidak? Masya Allah, tabarakallah. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Masya Allah, tabarakallah. Inilah akhlak yang begitu mulia, akhlak yang begitu luar biasa, akhlak yang teramat istimewa. Ingat, hilangkan dulu sifat-sifat jelek di dalam diri kita, lalu pakailah sedikit demi sedikit akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Paham dong? Jelas apa tidak? Allahumma rzuqna akhlaqal karimah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang baik, amin. Akhlak yang mulia, amin. Dan Allah pakaikan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Indah ya. Kalau kita sudah mengukir akhlak itu lebih indah daripada langit yang biru dan lebih indah daripada bulan purnama yang cantik. Akhlak itu bisa mengalahkan apapun, siapapun, keindahan apapun yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sirahnya nanti. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba taghsil wastur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wa sairi wa kulli dhi mahabbah aw jiratin wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan la biktisab minna bil nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi hadal habib wa alihi idadatu shi sahbih walhamdulillah fil bad'i alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa kafa biha min ni'mah alhamdulillahi rabbil alamin al-qabul alhamdulillah.